Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, mari di pagi hari ini kita ini ada di dalam suasana yang indah sekali. Indahnya itu setelah kita memperingati kurban agung Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Itu bukan kurban yang mengenaskan, tapi kurbannya kurban agung. Karena dengan kematian Tuhan Yesus, wah, kita ini manusia menjadi sangat-sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib ini, yang seharusnya kita yang harus menanggung. Seharusnya kita yang harus mati terkutuk seperti itu. Tapi semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga sebagaimana firman Tuhan katakan, orang yang di dalam Kristus itu sudah tidak ada penghukuman lagi. Jadi sudah dibebaskan. Betapa orang sangat senang sekali ya dibebaskan dari hukuman yang mestinya harus dihukum. Bahkan hukumannya itu bukan cuma 1, 2, 10 tahun, 100 tahun, tapi kekal. Tapi dibebaskan. Waduh, sangat-sangat senang. Kemarin saya dapat kiriman video. Ada salah satu orang di Amerika. Dia itu dituduh memperkosa, membunuh, kemudian dia dihukum hukuman mati. Tapi dia tidak mau mengakui. Tapi walaupun tidak mau mengakui, tetap dia dihukum. Ya, sebab mungkin jaksa atau hakimnya menemukan bukti-bukti menurut dia. Tapi setelah 37 tahun dihukum, siapa si pemerkosa dan pembunuh itu ketemu. Nah, ini orang yang tidak salah ini langsung dilepaskan, direhabilitasi, dan juga ya boleh dikatakan dihargai sampai akhirnya bersaksi di mana dia itu berada di kotanya, dan kesaksiannya indah sekali. Pertama, dia bisa bebas, itu dia bersukacita sekali. Yang kedua, dia berkata, kenapa saya bisa tahan dihukum 37 tahun padahal tidak bersalah. Dia bersaksi bahwa saya hanya selalu mengingat kasih Tuhan. Kurban salib. Waduh, luar biasa. Saya pikir 37 tahun di penjara tidak salah ternyata. Kalau memang salah, ya sudah selayaknya. Ini tidak. Bukan dia, tapi 37 tahun. Baru diketemukan siapa itu pemerkosa dan pembunuh. Tapi orang ini, ya, ini orang Amerika kulit hitam. Dia berkata, saya tidak dendam, tidak marah, tidak menuntut. Saya bersyukur saya bisa mampu mengalami seperti itu. Wah, ini karena kurban agung. Ya. Nah, kurban agung itu ternyata tidak berhenti. Tapi ada perkara yang sangat-sangat besar. Yaitu setelah Tuhan Yesus berkorban, hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Wah, ini kemenangan. Ya, kemenangan buat. Ya, seperti yang di penjara keluar kemenangan. Dia tidak salah, dia direhabilitasi. Wah, sehingga ini menyukacitakan sekali. Lah, bagi kita, kematian Tuhan Yesus sudah membuat kita harus bersyukur. Apalagi Tuhan Yesus bangkit. Udah, iman percaya kita tidak sia-sia. Pengajaran kita atau
pelayanan kita tidak sia-sia, pengabdian kita tidak sia-sia. Oh, antara kematian, kebangkitan ada garis merah yang tidak bisa dipisahkan. Tapi juga tidak bisa berhenti sampai di situ saja. Masih ada satu peristiwa yang sangat mengagumkan, sangat agung, yaitu mekratnya Tuhan Yesus ke surga. Nah, ini rangkaian-rangkaian ini adalah membuat kita yang sudah percaya, apalagi yang melayani, kita bisa mengambil hikmatnya atau apa dampaknya daripada peristiwa-peristiwa itu. Dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib, berarti tugas dari Tuhan Yesus sebagai penyelamat melalui korban salib selesai. Kemudian Tuhan Yesus bangkit, mekrat naik ke surga. Nah, sekarang dilanjutkan oleh Roh Kudus. Jadi hidup kita sekarang ini adalah hidup di dalam kuasa kematian yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus dengan kuasa kebangkitannya, dan kemudian hidup kita ini tidak hidup sendiri, tetapi hidup kita dipimpin, digandeng, ditopang oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita ini sangat perlu untuk hidup bagaimana supaya kita ini mendapat dampak daripada pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, saya ingin memberikan satu contoh dari kehidupan Ibu Maria. Ya, mari kita membaca firman Tuhan dulu di dalam kitab Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Firman Tuhan demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Maria berkata, "Saya hamba Tuhan, dan saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya. Biarlah segala sesuatu yang telah kau katakan itu terjadi." Malaikat itu lalu meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan ucapan Maria ini, kalau Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan," atau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, "Saya hamba Tuhan dan saya bersedia melakukan apapun yang Tuhan kehendaki." Nah, perkataan Maria ini mengatakan dirinya hamba. Hamba itu tugasnya adalah melayani. Nah, saya sangat yakin bahwa Maria ini sebagai seorang gadis waktu itu dia melayani kepada Tuhan dengan rela melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya sangat percaya begitu Maria itu menjawab seperti itu, berarti dia mengamini apa yang dikatakan malaikat. Waktu itu juga Roh Kudus sudah berkarya di dalam hidupnya. Jadi bukan menunggu besok-besok, enggak, tapi begitu dia mengamini, begitu Roh Kudus masuk. Nah, Roh Kudus ini adalah rohnya Tuhan Yesus. Ya. Lah, apa yang kemudian Maria lakukan? Dia mengatakan, "Aku ini hamba." Berarti sedia melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Dan sebagai hamba dia harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Maka apa yang terjadi? Begitu Maria sudah dipenuhi Roh Kudus, ya. Karena
begitu dia berkata, aku ini hamba, Roh Kudus sudah masuk dalam hidupnya, maka dia segera memikirkan apa yang harus aku lakukan. Dan saya percaya karena dia seorang pribadi yang suka berdoa, maka Roh Kudus pertama memimpin, kamu pergi ke Yudea. Untuk apa? Untuk melayani saudaramu yang sudah sangat tua tapi mengandung. Itu sangat-sangat membutuhkan pelayanan. Maria tidak berkata, waduh Tuhan, antara Galilea dan Yudea itu sangat jauh. Dengan siapa saya harus ke sana? Bagaimana biayanya? Bagaimana nanti kalau di tengah jalan ada resiko? Di perjalanan zaman itu kan penuh dengan resiko, tidak seperti sekarang. Seperti sekarang pun sudah resiko masih banyak ya, dalam masa-masa begitu pandemi di Indonesia, begitu ada para napi-napi banyak yang dikeluarkan, dan lalu terjadi di mana-mana ya keadaan yang tidak aman. Apalagi zaman dulu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Maria begitu dia diperintahkan atau dituntun oleh Roh Kudus untuk pergi ke Yudea, maka dikatakan di dalam ayat yang berikutnya, berapa hari kemudian dengan tergesa-gesa pergilah Maria ke kota tempat tinggal Zakaria untuk mengunjungi Elisabet. Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dengan tergesa-gesa, dengan sungguh-sungguh, berarti dia langsung pergi dan sendiri. Tidak ngajak Yusuf karena belum jadi suami istri. Tidak, dia pergi sendiri menuju ke Yudea. Padahal dia Galilea, Yudea itu mesti melewati provinsi Samaria. Jadi wah sangat jauh. Ya, saya yang sudah pernah ke sana, dari Galilea itu naik bis besar itu, muter lewat Laut Tengah, pinggir-pinggiran Laut Tengah itu, terus sampai di Yerusalem itu sudah malam. Jadi sehari dari pagi sampai malam baru sampai di Yerusalem, baru nanti Yudea itu tanahnya daerahnya juga cukup luas. Nah ini apakah dekat Yerusalem? Kita tidak tahu. Ya. Nah, tapi Maria dengan patuh sesuai dengan apa yang dia sudah nyatakan. Dia konsisten. Aku ini hamba. Aku mau melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Walaupun dengan penuh resiko, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan pengorbanan macam-macam. Tenaga, waktu, pemikiran, ya harta, bahkan bila perlu jiwa. Maria sedia dan melakukan. Bukan cuma berkata sedia, tapi melakukan. Dan ditulis di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan tergesa-gesa, artinya dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak alon-alonan atau saenake gitu, enggak, tapi sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi? Orang yang hidup seperti ini, yang konsisten seperti ini, sesuai dengan apa yang diucapkan berdasarkan kehendak Tuhan, ya, jadi bukan mengucapkan itu bukan karena emosi, bukan karena keinginan diri sendiri, enggak, tapi karena Tuhan. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi luar biasa. Yang luar biasanya itu perjalanan yang begitu jauh. Ya, perjalanan yang memakan waktu yang enggak tahu berapa hari, tidak dituliskan, tapi cukup lama pasti karena jalan kaki atau paling kalau punya keledai naik keledai, tapi di situ tidak dituliskan. Dan pasti nginep di banyak tempat. Sebab tidak mungkin langsung jalan saja terus tanpa mandek, tanpa berhenti, tanpa makan, tanpa minum, tanpa istirahat, tidak mungkin. Ya,
Naik bis saja harus beberapa kali istirahat di pinggir laut tengah itu, ke rumah makan atau ke toilet dan lain-lain. Nah ini jalan kaki. Ya, apalagi seorang wanita. Tapi puji Tuhan, kalau orang nurut melangkah sesuai dengan langkah Tuhan, kehendak Tuhan, Tuhan itu bisa saja menolong semua dengan sangat indah. Ya, walaupun ya kalau misalnya suruh milih menurut kemauan sendiri ya Nek, kalau bisa ya tidak usah pergi-pergi saja. Di rumah saja. Jauh-jauh buat apa cuma nemeni orang hamil sampai melahirkan. Tapi karena ini kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu kalau kita lihat karena Roh Kudus tadi yang masuk. Roh Kudus itu adalah roh penghibur, penolong. Tapi juga sebagaimana apa yang dinyatakan Tuhan Yesus bahwa aku datang ya dengan dilahirkan oleh karena Roh Kudus ya melalui Maria. Tuhan Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Wah, indah sekali. Ya, sehingga saya sangat percaya kalau kita baca selanjutnya, begitu Maria itu sampai di Yudea, ya dikatakan di pegunungan Yudea, begitu menyampaikan salam kepada Elizabeth, dikatakan bayi yang di kandungan Elizabeth itu boleh katakan melompat kegirangan dan penuh Roh Kudus sejak dari kandungan. Wah, luar biasa itu. Ya, sangat indah sekali. Ya. Dan peristiwa itu saya kira jarang sekali terjadi atau bahkan itu pertama kali. Ya, orang menyampaikan salam dan salamnya itu ya kalau sekarang kita jelas Shalom Aleichem. Itu salam damai sejahtera yang kemudian dipenuhi dengan kasih karunia berkat dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Dan Maria begitu menyampaikan seperti itu, maka Elizabeth menyatakan itu dan berkata, kau adalah wanita berbahagia. Kenapa? Karena hidupnya menurut Roh Kudus. Ya. Dan dengan menurut Roh Kudus, hidup Maria sampai hari ini jadi berkat. Di mana Tuhan Yesus diberitakan, selalu nama Maria tersangkut. Ya, nama Maria mesti katut. Ya. Bukan saja Maria Magdalena yang mengurapi Tuhan Yesus, tapi Maria ibunya ini. Kemana saja nama Tuhan Yesus diberitakan, selalu katut. Kita sangat menghormati Maria, betul. Tapi tentu tidak menyembah. Ya, yang patut disembah itu hanya Tuhan. Tidak menyembah. Tapi sangat menghormati, respect. Seumpama, ini seumpama saja. Seumpama Maria itu masih hidup. Sampai sekarang misalnya ini. Dan beliau datang ke tempat ini. Kalau toh waktu itu misalnya saya yang sedang akan menyampaikan firman Tuhan, saya akan berikan kepada beliau. Silahkan Ibu untuk menyampaikan firman. Saya tak dengar saja. Respect, sangat menghormati. Ya, ini sangat perlu. Nah, oleh karena itu mari kita juga belajar sebagai seorang yang mengalami Roh Kudus. Ya, hari-hari ini adalah zaman yang sukar. Memang bagi dunia zaman yang sukar. Tapi bagi kita yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus,
Kesukaran itu tidak akan membuat kita hancur, tapi kesukaran itu justru melatih, menguatkan kita, mentraining kita, meneguhkan kita, mendidik kita. Ya, kesukaran justru kesempatan untuk kita meningkat. Ya, bukan untuk kita melorot, bukan untuk kita terus terus pasif. Justru kesukaran membuat kita ini makin gairah. Bagaimana untuk bisa mengatasi kesukaran? Ya. Nah, saya bersyukur kalau negara kita ini sering mengalami kesukaran dan termasuk sekarang ini pandemi seperti ini. Saya bersyukurnya itu justru makin banyak anak-anak bangsa yang makin kreatif. Melakukan ini, membuat itu, yang sangat bermanfaat. Ya. Kalau saya perhatikan banyak gereja-gereja, kalau masa tenang-tenang tidak ada apa-apa, gereja-gereja tenang-tenang saja. Orang-orang Kristen di gereja tenang-tenang saja. Tapi begitu ada seperti ini, mereka gerak. Melakukan ini untuk membantu itu, melakukan ini untuk membantu itu. Mereka gerak sehingga ini jadi kesaksian. Jadi kesaksian yang indah. Ya. Nah, oleh karena itu puji Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi masalah seperti ini, atau kita mendapat tugas oleh Tuhan untuk ini, mari kita seperti Maria bersikap ini. Aku punya Tuhan yang sudah rela mati bagi aku. Aku punya Tuhan yang sudah bangkit juga bagi aku. Aku punya Tuhan, puji Tuhan, yang sudah mekrat juga bagi aku. Aku mau melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki, karena kita tahu kalau kita melakukan seperti apa yang Maria lakukan, dampaknya itu bukan merugikan kita, tapi dampaknya justru membawa kebaikan buat kita, menguntungkan buat kita. Ya, ini yang pertama. Jadi seorang yang diberi kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan Tuhan, bangkitan Tuhan, lalu diberi kasih karunia melalui Roh Kudus, hidupnya itu mempunyai kehidupan yang berbeda. Kalau tadinya cuma mau minta dilayani, berubah menjadi mau melayani, mau mengabdi. Berubah, hidupnya ada perubahan yang boleh dikatakan total. Dan ini orang yang punya jiwa pengabdian itu bukan saja dihargai manusia. Manusia mungkin tidak menghargai, bisa terjadi. Tapi Tuhan sangat menghargai. Saya tadi pagi membaca di Injil Yohanes, katakan orang yang mengasihi aku atau menurut aku dikasihi Bapakku. Waduh, saya waktu renungkan itu, luar biasa. Dikasih Bapakku itu artinya ya Bapaknya itu sangat perhatikan, ya, sama seperti kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Apalagi sekarang jelas semua kuasa sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sangat dalam Injil Yohanes 13 katakan, sampai sekarang aku mengasihi kamu. Nah, kalau kemudian kita ingat menurut tema gereja kita, Ebenezer, sampai sekarang aku menolong. Tuhan siap menolong kita sampai sekarang. Ya, bahkan sampai sekarang itu besok ya tetap sekarang. Ya. Jadi terus-menerus, tidak pernah berhenti. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang Maria kalau berkata aku ini hamba. Ya. Hamba itu kalau melakukan sesuatu haruslah mengusahakan yang sebaik-baiknya.
Ya, yang terbaik. Apalagi ini kaitannya dengan sebagai hamba Kristus. Katakan segala sesuatu yang kamu kerjakan adalah seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Yang terbaik. Nah, bagaimana supaya bisa melakukan yang terbaik? Ya harus dengan rajin, dengan tekun, dengan serius, sungguh-sungguh, dan dengan menjiwai pekerjaan itu. Bukan asal melakukan, bukan asal tangannya atau kakinya melangkah, tapi benar-benar menjiwai. Bagaimana supaya bagus? Bagaimana supaya saya baik? Bagaimana ini supaya baik? Dia berusaha terus supaya baik, supaya lebih baik. Kalau bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ini seorang hamba yang benar, ya bukan asal-asalan. Kalau yang asal-asalan ya bukan hamba, itu orang upahan. Tapi kalau hamba yang benar itu sesuai dengan apa yang dikatakan hamba itu dulos. Itu kalau melakukan, wah itu penuh dengan berusaha sebab kalau tidak, kalau dulos zaman dulu itu seperti orang-orang negro dulu waktu di perbudakan itu, kalau kerjanya ngeleler sedikit pukul. Dulu di Indonesia ada kerja rodi itu ya begitu, wah dipaksakan. Kalau dia mulai payah dan malah dipukul, wah dia berusaha kerja serajin-rajinnya. Tapi kalau ini enggak, bukan karena takut dipukul, tapi karena kasih. Jadi Maria itu melakukan apa yang ditugaskan Tuhan untuk membantu, melayani Elisabet itu dia lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan serajin-rajinnya, dengan setekun-tekunnya, tanpa pamrih apa-apa. Dia waktu kembali tidak dikatakan dapat upah banyak dari Elisabet dan Zakaria, tidak punya pamrih, tapi dia melakukan sebaik-baiknya. Sampai Elisabet melahirkan. Sehingga Maria ini dengan begitu, wah jadi berkat sekali. Pribadi yang jadi berkat itu Maria. Ya. Bahkan kemudian kalau kita baca selanjutnya kisah tentang kehidupan Maria ini jadi berkat. Saya punya gambar tempo hari itu, Tuhan Yesus itu setelah mati di kayu salib diturunkan oleh Yusuf Arimatea, itu yang mangku Maria. Ya, ibunya sendiri yang mangku. Dan memang di Alkitab juga sudah dikisahkan bahwa Simeon itu berkata besok akan ada pedang atau menusuk kamu. Ya coba, anaknya sendiri mati di pangkuan dalam keadaan hancur. Tapi Maria mau dan dia rela. Dan akibatnya apa? Maria ini boleh dikatakan sangat dihargai. Sangat dihargai. Nah, Maria melakukan dengan sangat baik sehingga jadi berkat. Nah, kita kalau kita mengatakan aku ini hamba Tuhan, kita melakukan segala sesuatu dengan harus sebaik-baiknya. Dengan rajin, tekun, tulus, sungguh-sungguh. Kita tidak memerlukan penghargaan dari manusia. Tapi penghargaan nanti akan dari Tuhan. Tapi saya yakin, saya sangat yakin, kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan bisa, Tuhan mampu pakai manusia untuk menghargai kita. Bisa, mampu. Tuhan mampu. Sebab kalau kita baca ayat yang sebelum 38 ini, malaikat itu berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil karena setiap janji Allah pasti digenapi. Itu di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Janji Allah pasti digenapi, atau artinya bahwa
segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu, kalau sekarang ini kita hidup di negara kita Indonesia yang kita kasih dan kondisinya seperti ini, kita perlu satu, yaitu kita perlu mempunyai hidup yang mau mengabdi. Sehingga dengan resiko bagaimanapun, seperti yang saya kira tidak akan seperti hebatnya seperti Maria, tapi ada, ya, harus ada ini itu, pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, ya, dan lain-lain, harta, bahkan bila perlu jiwa. Mari kita sedia. Dan kalau kita sedia, Tuhan berkata orang yang rela, ya, menyerahkan jiwanya justru dapat jiwa, dapat hidup. Tapi orang yang mempertahankan jiwanya malah kehilangan. Yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh dengan baik, dengan tulus, dengan benar, oh buahnya nanti yang menikmati adalah kita. Yang menikmati adalah kita. Kita akan beruntung sekali. Pengorbanan kita tidak sia-sia. Iman kita tidak sia-sia. Tindakan kita, ya, jerih lelah kita tidak sia-sia. Tuhan amat sangat menghargai. Tuhan amat sangat menghargai. Nah, oleh karena itu, kita di dalam hal ini, khususnya di negara kita yang sedang mengalami seperti ini, mari, kalau Tuhan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, mari kita lakukan dengan pertama dengan sebagai pengabdian. Saya sebagai anak bangsa, saya mau belajar mengabdikan diri. Apa yang saya bisa, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Dua, tapi lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan serajin-rajinnya, dengan penuh tanggung jawab. Oh, saya percaya, saya sangat yakin, pasti nanti kita tidak akan dirugikan, tapi justru kita akan menikmati kasih setia Tuhan, keuntungan yang besar dari Tuhan. Bukan soal materi, tapi soal hati dan hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sewaktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya rindu sekali, ya, rindu sekali untuk belajar dari Ibu Maria ini, ya. Dan saya yakin bukan rohnya Ibu Maria, tapi roh yang ada di dalam Ibu Maria yang masuk waktu itu juga pasti akan menolong kita. Ya, Ibu Maria sudah bersama dengan Tuhan di surga. Ya, meninggalnya kapan tidak pernah dituliskan di Alkitab, tapi tidak ada juga tulisan bahwa Ibu Maria mekrat ke surga, tidak ada. Tapi saya yakin juga pasti meninggal. Cuma di mana, kapan, tidak tahu. Tapi menurut arkeologi, sekarang ini ditemukan kuburnya Ibu Maria itu di Irak atau di Turki. Ya, yang pernah pergi ke Turki mungkin tahu di situ ada kuburnya Ibu Maria, dan masih dilestarikan sampai sekarang. Ya, jadi tapi secara rohnya sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan saya percaya dia sangat-sangat bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau kita seperti itu, nanti yang untung kita akan boleh meninggalkan dunia ini, tapi kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa kalau hidup itu berguna, bekerja untuk Tuhan, mati itu
untung. Hidupku bukannya aku lagi, tapi hidupku adalah Kristus yang melayani. Dan kematian atau perpindahan, kalau bagi kita sebetulnya bukan kematian tapi perpindahan dari hidup di dunia yang fana masuk ke kehidupan bersama Tuhan yang kekal. Oh, itu jauh lebih indah. Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini, mari kita terus mendukung doa untuk negara bangsa kita dengan makin serius, makin sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Dan contohnya kita lihat Ibu Maria. Tuhan memberkati kita.